Salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak dan Ibu sekalian, tema untuk kita pada pagi hari ini adalah menjadi serupa dengan Yesus. Anak kalimat terakhir dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 itu adalah tema yang saya angkat untuk kita. Ya. Sekali lagi kita tidak pernah beranjak dari tema utama kita, God's Way, jalan-jalan Tuhan. Dan Tuhan mau hidup kita jalani dalam keserupaan dengan Yesus. Ya, dalam keserupaan dengan Yesus. Saya mau mengawali dengan mengatakan kalimat demikian. Hendak menjadi seperti siapakah kita akan menentukan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Sekali lagi saya ulang kalimatnya. Hendak menjadi seperti siapakah kita akan menentukan kebiasaan-kebiasaan yang akan kita lakukan setiap hari. Waktu saya belum berangkat ke Jawa Timur dalam rangka untuk menjadi calon hamba Tuhan, saya sudah mempersiapkan diri cukup lama. Dan saya kagum kepada seorang pengkhotbah yang hebat, kaliber dunia, yang menetap di Indonesia, yang hampir seluruh keluarganya itu didoakan oleh mamanya mereka untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada yang menjadi pendeta, teolog, musisi hebat, komposer terkenal, dan mereka dipakai oleh Tuhan. Dan salah satu darinya itu sangat saya kagumi. Dan karena itu saya mulai membaca seluruh buku-bukunya. Saya berkesempatan di laboratorium khotbahnya itu mendengar khotbah-khotbahnya. Dan saya mempelajari semua buku-buku yang sangat mempengaruhi banyak orang dalam khotbah-khotbah maupun pengajaran-pengajaran. Dan itu mempengaruhi cara saya berpikir, cara saya kemudian membangun pokok-pokok pikiran
teologi, pengajaran-pengajaran dasar, karena saya kagum. Saya belum pernah bertemu dengan dia secara langsung. Saya hanya seruangan di dalam acara yang beliau adakan, tapi tidak berkesempatan untuk bertemu. Itu setelah puluhan tahun. Setelah puluhan tahun. Dan yang paling ekstrim, awal-awal itu saya belajar bagaimana cara dia berkhotbah, tekanan-tekanan khotbahnya, dan bagaimana dia mempengaruhi dalam khotbah-khotbahnya, saya tiru. Lama-lama saya suaranya mirip dengan dia. Penegasan-penegasannya mirip dengan dia. Khotbah-khotbahnya tajam. Saya mulai belajar cara-cara dia mengkhotbahkan sesuatu. Dan itu terbawa. Baru saya menyadari di kemudian hari, saya belajar untuk seperti dia. Karena saya kagum pengajarannya, kagum dengan khotbah-khotbahnya, dan pengaruhnya yang luar biasa. Walau di kemudian hari, saya evaluasi pada akhirnya. Saya tidak bisa menjadi seperti dia. Karena itu berbeda. Dan karena saya mulai mengevaluasi diri, saya pikir saya harus jadi diri saya sendiri. Maka saya mengambil hal-hal positifnya, tapi tidak meniru seluruh hidupnya. Maksudnya caranya, modelnya, walaupun di awal itu mempengaruhi saya. Sehingga kalau Bapak dan Ibu sekarang kalau lihat khotbah-khotbah saya punya style sendiri. Mengajar punya style sendiri. Ya. Dan kemudian memberikan pemahaman-pemahaman tentu sendiri. Setelah ada perkembangan pemahaman, pengertian ketika belajar. Tapi satu hal yang saya sadari, dia telah mempengaruhi kehidupan saya. Dalam hal pengajaran, dalam hal khotbah, dalam hal bagaimana mempengaruhi. Dan saya akui. Ada hal yang luar biasa yang terus hari ini harus saya sadari. Kalau saya meneladani manusia, kalau saya ingin seperti orang yang saya kagumi, saya mungkin pada titik tertentu bisa seperti dia. Tapi kalau kita menjadi seperti seseorang, satu ketika kita bisa menjadi kecewa. Satu ketika kita bisa menjadi frustrasi. Dan itu yang terjadi pada saya. Ada satu peristiwa yang terjadi dan itu membuat saya akhirnya rontok semua kekaguman kepada sosok yang saya tadi tiru. Karena tiap manusia itu ada kekurangan dan ada kelemahan. Betul atau tidak? Betul. Saya ambil positifnya saja.
Saya ambil hal positifnya, yang baiknya, dan yang kurangnya itu saya sudah tidak lagi terlalu dalam. Dan sejak itulah saya dirubah cara berpikir. Jangan pernah kau menjadi serupa dengan manusia yang kau kagumi. Karena satu ketika kekagumanmu kepadanya akan rontok. Engkau harus punya kekaguman pada satu pribadi saja, yaitu Yesus. Dia adalah pribadi yang sempurna, dia adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakanmu, dia adalah pribadi dan sosok yang tidak akan pernah hilang kekagumanmu kepadanya. Karena dia segala kesempurnaan ada padanya. Itulah sebabnya ketika saya belajar kepada dosen-dosen saya mengambil pelajaran penting, hal baik dari mereka. Lepas bahwa ada kekurangannya, bagi saya itu bukan persoalan. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, saya juga mau katakan, jangan pernah kagum kepada Pak Dili. Satu titik nanti justru akan terbalik. Kekaguman kita kepada manusia bisa pada satu titik itu menimbulkan kekecewaan. Karena itu jangan jadikan manusia sebagai sebagai sosok yang terlalu kita agung-agungkan, terlalu kita kultuskan. Itu bahaya besar. Tetapi salah apabila kita tidak meneladani hal yang baik yang ada pada dirinya. Salah kalau kita tidak mencontoh apa yang hal baik yang mempengaruhi kehidupan kita. Salah apabila kita tidak melihat hal positif pada dirinya yang memberkati hidup kita. Lepas daripada ada kekurangan dan kelemahan. Sebab manusia dari angka 1 sampai dengan 10, ketika dia baiknya 9, kurangnya 1. Seringkali kecenderungan manusia kurangnya itu lebih dominan terlihat daripada kebaikan. Betul atau tidak? Betul. Tapi Yesus kalau kita pakai angka kuantitatif dari angka 1 sampai 10, Yesus bukan di angka 9. Yesus di angka 10. Itu berarti tidak ada yang kurang padanya. Tidak ada yang rendah sama sekali nilainya. Nilainya tinggi. Nilainya sempurna. Itulah sebabnya kita mengalihkan kekaguman kita kepada pribadi, kepada sosok dari manusia, dan hanya berfokus kekaguman kita kepada Yesus. Engkau tidak akan pernah kecewa. Seumur hidup saya pastikan. Tidak akan pernah kecewa kalau engkau dan saya, Bapak dan Ibu, betul-betul mau menjadi serupa dengan dia. Itu adalah hal rohani. Tapi hal duniawi juga saya pernah. Saya mau seperti Ahmad Albar. Mungkin yang kalangan-kalangan tua, ya, yang usia kira-kira 30-an, 40 tahun ke atas, ya, itu pasti tahu Ahmad Albar. Ahmad Albar itu salah satu penyanyi rock. Wah, saya kagum karena suaranya tinggi. Saya senang. Yang kedua, rambutnya kribo. Saya senang rambutnya kribo. Kebetulan rambut saya lurus. Saya kagum. Orangnya juga kalau mempengaruhi orang itu seperti tersihir kalau dia manggung. Itu sejak SD saya sudah kagum dengan dia. Ahmad Albar. Dia tidak kenal saya. Saya tahu dia, tapi dia tidak kenal saya.
Dan saya tidak kenal dia. Saya hanya tahu saja. Maka saya belajar lagu-lagunya. Ngikuti lagu-lagunya. Tapi bukan hanya lagunya, tapi rambut keribunya. Setiap kali saya lihat penampilan saya di kaca, nampaknya tidak seperti rambut. Maka saya kucek-kucek. Saya bentuk. Setelah mandi kembali lagi. Saya mau jadi seperti dia. Dan makin saya mau memiripi dia, makin saya frustrasi. Karena tidak mungkin saya menjadi seperti itu. Orangnya tinggi, saya semampai. Semeter tak sampai. Orangnya tinggi. Rambutnya tinggi, saya rambutnya datar. Tapi saya senang. Karena ada anak saya yang rambutnya mirip Ahmad Albar. Mungkin untuk mengobati hati bapaknya. Bapak Ibu, itu dua sisi. Saya mencoba menjadi seperti seorang teolog, seorang pendeta besar, pengaruhnya besar. Akhirnya juga saya kecentok karena ada kekurangannya. Yang kedua, saya coba menjadi seperti musisi hebat, Ahmad Albar. Kalau yang pertama saya tidak sebut namanya, itu etika di dalam penyampaian. Ya. Yang kedua, Ahmad Albar. Saya juga frustrasi. Bukan karena saya lihat bagaimana hidupnya, bukan. Tapi karena saya tidak mungkin dan tidak bisa memiripi dia. Akhirnya saya frustrasi. Untungnya saya ini dibawa kepada pengajaran. Kalau engkau memiripi manusia di dunia ini, dan engkau mau melakukan dan bertindak seperti yang dia lakukan, akan kecewa dan akan frustrasi. Nah, itulah sebabnya maka khotbah pagi ini baru pengantar sudah 10 menit, Bu Marlina. Itulah sebabnya pagi hari ini saya mau memberi kepada kita renungan yang mendasar. Apa itu? Hidup kita harus terus belajar serupa dengan Yesus. Saya menggumulkan tema ini selama beberapa minggu ini. Awalnya temanya adalah menjadi seperti Yesus. Lalu kemarin malam ketika saya lihat kembali persiapan saya ini dalam 1 minggu ini, yang lebih tepat adalah menjadi serupa dengan Yesus. Karena kita tidak mungkin menjadi seperti Yesus, tapi kita mungkin serupa dengan Yesus. Kalau menjadi seperti Yesus, itu tidak mungkin. Karena Yesus adalah Tuhan. Kita tidak mungkin menjadi Tuhan. Yesus Maha Kuasa. Kita tidak mungkin menjadi pribadi yang menjadi tandingan daripada Yesus. Yang menyebabkan sebenarnya kejatuhan malaikat di surga itu karena mau menjadi seperti Allah. Tapi
Tapi teks kita bicara menjadi serupa dengan Yesus. Kelihatannya kalimatnya hampir sama maksudnya, tapi berbeda. Menjadi serupa dengan Yesus adalah kita meneladani apa yang ada pada seluruh totalitas hidupnya ketika dia ada di dalam dunia. Maka kita akan lihat teks demi teks dari Alkitab. Saya akan berkhotbah selama sepanjang semester ini sampai bulan Desember dan menjadi puncak nanti di dalam acara waktu Natal kita. Tema ini akan mengarah. Menjadi seperti Yesus berarti menjadikan kebiasaan-kebiasaan Yesus menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Hanya dengan melakukan secara konsisten kebiasaan-kebiasaan Yesus yang membuat kita menjadi serupa dengan Yesus. Hanya dengan itu. Identitas baru kita yang kita kenakan ialah menjadi serupa dengan Yesus. Jadi sepanjang semester ini, di semester kedua ini nanti, kita akan dapat paparan di sebelah kiri, inilah Yesus. Dan itu akan kita kupas dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena Injil inilah yang mengungkap tentang Yesus dengan segala hal yang dikerjakannya, dan kita bisa merekam kembali bagian-bagian itu, melihatnya lebih dalam. Lalu di sebelah kanan, ini hidup saya yang sekarang. Atau bagian tengah hidup saya yang sekarang. Kebiasaan-kebiasaan Yesus seperti ini di kiri. Kebiasaan-kebiasaan saya bagian tengah ini seperti ini. Contoh. Yesus selalu peduli kepada mereka yang susah, menderita karena dosa. Dia peduli. Maka yang dilakukan, dia berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah sudah dekat. Maka dia bertemu dengan seorang wanita, perempuan Samaria, di tepi sebuah sumur. Yang itu secara etika dan budaya pada zaman itu tidak boleh. Orang Samaria dengan orang Yahudi yang ada di Yerusalem, itu ada sejarahnya, tidak boleh itu berjumpa dengan orang Samaria. Tidak boleh. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan. Setiap kali orang melewati kota Samaria, mereka akan berputar, tidak melewati Samaria. Itu ada sejarah. Yaitu ketika pembagian kerajaan utara, kerajaan selatan. Ya. Itu di zaman perjanjian lama. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak ikut dalam pembuangan di Babel dan dianggap sebagai orang yang mengkhianati kesetiaan dalam kesatuan sebagai orang Israel. Maka mereka dianggap adalah orang Yahudi yang sudah bercampur, mereka tidak asli lagi. Mereka adalah Israel yang sudah tidak lagi
asli. Mereka sudah bercampur, maka tempat ibadahnya tidak sama. Yang lain di Yerusalem, mereka ada di tempat tersendiri. Nah, Bapak dan Ibu, dia beritakan Injil. Lalu wanita itu akhirnya membawa berita keselamatan karena dia sudah juga diselamatkan ke kotanya. Seorang wanita ini pada akhirnya memenangkan kotanya. Itu satu contoh. Jadi Yesus peduli kepada mereka yang belum bertobat. Nah, itu Yesus. Lalu kita gimana sekarang ini? Apakah kita juga punya kepedulian kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus? Maka di sebelah kanan kelihatan apa yang perlu kita perbaiki. Nah, ini gambaran sederhana. Bapak dan Ibu sekalian, hanya dengan melakukan secara konsisten kebiasaan-kebiasaan Yesus yang akan kita pelajari, yang akan membuat kita menjadi serupa dengan Yesus. Kita punya identitas baru, menjadi serupa dengan Yesus. Ketika hal-hal yang kita hidupi saat ini tidak serupa dengan Yesus, itulah maksud kita. Khotbah-khotbah ini disampaikan. Ini baru pengantar pembuka Bapak dan Ibu untuk sepanjang semester ini. Jadi saya tidak akan berkhotbah secara detail. Ini umum saja. Apa yang ingin kita capai? Capaian selanjutnya ialah mengikuti kebiasaan-kebiasaan bukan hanya yang kecil, tapi kebiasaan-kebiasaan menyeluruh dari Yesus. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Yesus? Itu semua kita dituntut. Karena yang terjadi sekarang ini, orang Kristen itu katut serupa dengan cara-cara duniawi. Mulai dari cara hidupnya, mulai dari cara berekonominya, mulai dari cara berusahanya, mulai juga dalam cara berpendidikan, mengelola pendidikan, mengelola apa yang dipercayakan Tuhan. Cara-cara duniawi digunakan. Waktu kita ada di dalam kesamaan hidup dengan warga masyarakat, lingkungan, apa kita masih kompromi dengan yang salah? Ini cara-cara duniawi. Makanya makin hari, mengapa kita tidak menjadi serupa dengan Kristus? Lifestyle kita, gaya hidup kita tidak menjadi serupa dengan Kristus. Itu karena apa? Karena kita tidak terus belajar bagaimana menjadi serupa dengan Yesus. Sehingga kita dianggap bodoh. Yang pengikutnya Yesus dengan yang bukan pengikut Yesus sama saja, nggak ada bedanya. Maka waktu kita belajar serupa dengan Yesus. Salah satu yang Yesus sampaikan ketika dia ditanya, apakah kita membayar pajak? Yesus jawab apa? Yang menjadi milik Allah berikan kepada Allah. Yang menjadi milik daripada raja berikan kepada raja. Banyak orang yang tidak taat pajak. Ayat itu ada di dalam Alkitab. Beberapa hari yang lalu saya baru sadar ketika saya memeriksa surat-surat kendaraan. Saya temukan ternyata saya teledor tidak bayar 2 tahun. Saya
berkata kepada anak saya, ada di mana lembaran pembayaran pajak tahun 2023? Padahal bapaknya saya durung bayar. Saya periksa STNK, saya periksa bayar pajaknya di sebelah. Loh kok tahun 2021? Berarti sudah 2 tahun nggak bayar, tapi nggak sadar. Merasa bayar, padahal nggak bayar. Terus bilang sama anaknya, "Endi bukti, kok nggak ada di sini?" Padahal saya durung bayar. Akhirnya saya telepon ke Krishna, ini di atas ini. Kebetulan beli sepeda motornya di atas. Pak, nyuwun tolong jenengan lihat itu. Apakah bayar pajak saya Bapak belum serahkan? Karena biasanya saya telepon, Pak, minta tolong. Karena KTP-nya masih KTP-nya orang yang pemilik sebelumnya. Belum balik nama. Oh, nje, Pak. Setelah diperiksa-periksa. Lalu dia kirim screenshot dari komputer. Dan saya terbelalak. Ternyata sejak tahun 2022, 2023 belum dibayar. Padahal setiap bulan 2 itu mestinya sudah dibayar. Rotok sungkan. Akhirnya saya cepat-cepat pergi ke Indomaret. Saya bilang tolong cek. Dan saya bayar. Loh, dasar bayarnya apa? Kepekso? Bukan. Dasarnya apa? Apa yang menjadi kewajiban kita, kita jalankan. Karena itu Alkitab. Jadi ada orang bayar tidak pakai dasar pemahaman dari dasar Alkitab. Makanya hatinya ngersulus setiap bayar Pak. Padahal pajak dikembalikan lagi untuk pembangunan. Jalan kita tidak pernah nyumbang, ya dari pajak kita. Nah ini contoh yang kita mau tarik keluar dari ajaran salah satu dari Tuhan Yesus. Oke, jadi capaian kita adalah kita belajar kebiasaan-kebiasaan menyeluruh dari Yesus. Konsekuensi secara logisnya, kalau kita menjadi serupa dengan Yesus, maka konsekuensi logisnya artinya begini, saya mau memiripi Yesus, menjadi serupa dengan Yesus, maka harusnya kebiasaan-kebiasaan saya itu harus saya sesuaikan. Saya menyesuaikan dan mengesampingkan apa yang bukan menjadi kebiasaan Yesus. Nah itu. Dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak serupa dengan Yesus itu, saya tinggal. Contoh, Tuhan Yesus ajar apa? Berapa kali kita harus mengampuni? Satu kali saya disakiti, saya ampuni Tuhan. 2 kali saya disakiti, saya masih ampuni Tuhan. 3 kali saya disakiti Tuhan. Sorry. Aku wis gak kuat. Kan kita gitu. Sekali, monggo. 2 kali, aku bisa nahan diri. Yang ketiga, sorry ya. Keenakan awak. Akhirnya terjadi balas membalas. Gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, tangan ganti tangan. Wah ini kan repot. Ini kita di perjanjian lama, hukum rimba yang kita berlakukan. Waktu ditanya kepada Yesus, berapa kali saya harus mengampuni? Berapa Pak?
70 kali 7 kali. Kalau orang Indonesia hanya 1 sampai 3. Kalau Alkitab bilang sampai 7 pun belum cukup. Maka dikali lagi 70 kali 7 kali. Itu angka 7 itu adalah angka-angka yang agak sedikit ganjil itu. Tapi angka itulah yang dikatakan oleh Yesus. Berapa kali kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita? Dikatakan apa? 70 kali. 7 kali. Berarti 490 kali. Iya kan? 7 kali 7 kan 49. Betul. 490 kali. Berarti belum sampai 500 kan? Oke. Saya sama-sama tinggal dengan dia sudah 20 tahun. Ini tak hitung-hitung. Selama 20 tahun tinggal dengan saya, ada 12 bulan, kalau di rata-rata 3 kali kesalahannya kepada saya dalam setahun, ini kayaknya sudah lewat. 490. Kalau dalam sehari 3 kali kesalahannya, dalam sebulan sudah 90 kali. Ya, 90 kali kesalahan. Dalam setahun tinggal dikali saja. 12 kali 9. 12 kali 9 118. 118. Kalau 20 tahun kita korting 18 saja. Ada potongannya. Jadi berarti ada 2000. Wah, nggak bisa, Pak. Ini sudah lewat. 490 kali, ini sudah 4 kali lipatnya, Pak. Nggak bisa, Pak. Tuhan hanya bilang 490 kali. Waktu 1, 2, 3 sampai 300, 400 sampai 490. Oke, saya maafkan. Tapi ini sudah lewat, Pak. Sudah 491. Jadi Tuhan mau bilang, ini bukan masalah angka. Ini mengampuni tanpa batas. Wah, makanya enak orang Kristen itu banyak menderitanya. Karena diminta untuk apa? Serupa dengan Yesus, mengampuni tanpa batas. Ini sebagai contoh-contoh ini. Saya pernah lakukan ini. Waktu saya masih SD. Mengampuni tanpa batas, saya belum bisa. Karena waktu itu saya masih angka 1, 2, 3. Jadi teman saya ganggu saya. Cari gara-gara dengan saya. Saya masih maaf. Sementara saya belajar katekisasi di gereja. Ini SD. Saya sudah belajar katekisasi. Saya ampuni, saya sabari. 2 kali dia bawa kawannya lagi. Wah, ngejek-ngejek saya. Saya mulai panas. Sudah saya ampuni. 3 kali dia bawa kawannya lagi, ngata-ngatai saya. Wah, gulat kita sampai ke selokan. Nah, ini orang Kristen saya durung ngerti menjadi serupa dengan Yesus. Hanya ngerti bocor Alkitab. Jadi ngerti dengan kita praktek itu beda, lain sekali. Jadi menjadi serupa dengan Yesus itu adalah bukan hanya ngerti apa angka 490, mengampuni tanpa batas, tapi praktek. Maka saya naik kelas sedikit setelah dari SD. Naik ke kelas SMP saya. Jadi waktu saya dihantam sama kawan saya, kami lagi bermain voli. Waktu saya terima bola, masih lewat di belakang saya bolanya, ternyata jari saya itu langsung nohok di matanya. Ada di belakang saya. Yang sana servis bola, serven bola, kemudian
Tangan saya rupanya kelewatan bolanya, kenalah di mata kakak kelas saya. Dan dia langsung hantam persis di sini, samping saya. Wah, hati saya. Nah, saya waktu itu adalah ketua OSIS. Jadi agak sedikit jaga diri lah. Tapi saya tidak kuat. Saya pergi kemana? Dia pergi tanpa merasa bersalah dan memang saya salah. Saya kan tidak salah, tidak sengaja. Nah, ini namanya salah tidak sengaja. Ditahan oleh beberapa kawan. Saya akhirnya pergi ke bagian kesiswaan, ya, kesiswaan. Namanya Pak Iskandar. Pak, saya tadi dihajar sama kakak kelas saya. Tapi supaya tidak jadi keributan, saya sudah maafkan. Tidak akan berlanjut. Pak, tidak usah khawatir. Waktu saya bilang saya memaafkan dia itu, hati saya itu seperti dibasuh air. Tidak lama setelah itu, hati saya digerakkan untuk menemui dia langsung di kelas. Waktu saya sampai di pintu, dia sudah siaga. Saya santai saja. Saya datang. Waktu datang menemui dia, saya bilang, maaf ya, tadi saya tidak sengaja. Mari dihajar, ukuran waktu mestinya kita itu kan bermain dengan perasaan mendidihnya hati. Harusnya apa? Harusnya berlama-lama mestinya. Tapi yang terjadi, saya tidak sampai setengah jam, langsung menemui dia dan menjadi sahabat bagi saya pada akhirnya. Jadi ada peningkatan. Kalau dulu di SD diajak gulat itu. Tapi sampai di SMP naik lagi. Levelnya, latihannya, prakteknya, karena kami diajar, dibimbing oleh pembina-pembina rohani kami. Dengan begitu kuat pengajaran dari Alkitab. Setelah saya jadi pendeta, cobaannya lebih besar lagi. Saya pernah bersaksi di sini. Waktu saya naik motor di belakang ini, Bapak dan Ibu yang sering lewati jembatan Kintamani yang di belakang, saya ada di belakang seseorang yang naik sepeda motor besar seperti punyaan Bapak. Di situ tertulis harap turun di ujung jembatan ini. Harap turun, wajib turun, sekarang ditulis. Lalu saya ada di belakangnya. Orang ini lewat jembatan sambil goyang-goyang motor besarnya, tidak turun. Dari belakang saya bilang begini, kan saya sudah turun dari. Woi, mudun mas. Sampai tidak bocor ini. Mudun. Wah, saya pikir orangnya merespon dan bilang, oh sepurane, minta maaf. Dia lihat saya di belakang, dan dia buru-buru segera lewat jembatan. Langsung setelah lewat jembatan, dia parkir sepeda motornya, dan dia sudah tunggu saya di depan. Dia ambil pot bunga, dia hantam di kepala saya menghindar, kena di speedometer, speedometernya hancur. Itu sepeda motor saya yang lama. Itu sepeda motor Supra X. Tapi saya tenang. Karena meleset, tambah jengkel dia. Dia ambil lagi bata, dihantamkan persis kena di atas kepala saya. Dan helm standar yang saya pakai, yang harganya agak mahal waktu itu. Dan itu berlapis. Itu pecah bagian luarnya, tapi tidak sampai menyentuh ke bagian foamnya.
Itu saking tebalnya, itu helm standar yang saya pakai. Itu helm teropong. Hati saya masih tetap tenang. Saya ingat, saya ini hamba Tuhan, bukan pendekar. Saya lengkap dengan jas, orang kampung semua keluar, dan saya kemudian, dia berhenti memukul saya, mengarahkan semua pukulan ke arah sepeda motor maupun saya, setelah warga keluar. Dan saya kenal betul warga-warga yang keluar itu. Ya, tetangga waktu saya lama di Samaan dulu, dan juga mereka sudah kenal saya di sini. Saya kemudian beralih. Saya jemput anak-anak itu. Saya jemput anak-anak. Lalu saya kembali. Setelah saya kembali, sampai di rumah, hati saya menggemuruh. Bodoh kali kau Adeli. Kenapa kau nggak balas? Cari dia. Panggil Pak Julius. Supaya pendeta tidak kelihatan, panggil orang lain begitu. Itu terbersit dalam pikiran saya. Enak aja, lihat helmmu, lihat sepeda motormu. Tidak diganti pun kau rugi. Sudah kau rugi lagi. Kau tidak buat apa-apa. Padahal tadi damai sejahtera hati saya. Cari dia. Tak pikir kenapa mesti harus melibatkan Pak Julius. Kan seperti Pontius Pilatus mau cuci tangan. Saya pikir kalau saya telepon Pak Julius, Bapak tidak usah turun, biar saya yang turun tangan. Tapi pikiran saya tiba-tiba diingatkan, kamu ini kan pendeta. Lah kalau cari dia, dihajar dia sampai habis, apa kamu tidak terkenal sebagai pendeta yang pendekar gitu? Dan pelayananmu di sini yang tidak terlalu jauh dari jembatan itu akan rusak. Bapak Ibu, setelah lama berlalu, itu semua berlalu. Ini percobaannya makin naik. Setelah lama berlalu, saya datang ke sebuah salon potong rambut. Ketemu dengan orangnya lagi baca koran. Di depan dari yang tempat saya potong rambut. Dia tidak ingat saya ingat betul wajahnya. Wah, mulai terbayang kembali. Sempat terbersit dalam pikiran saya mau tanya dia. Itu yang terbersit. Kamu dulu kayaknya pernah ya, waktu di jembatan itu, pernah pukul seseorang enggak? Tapi saya menahan diri untuk tidak bertanya. Karena memang orangnya pada waktu itu dalam keadaan mabuk. Jadi kalau seandainya dia mungkin diingatkan dengan tidak warasnya dia, nanti bahaya. Saya pikir kalau bertemu dengan saya, sama badan kita. Tapi kan saya bukan pendekar lagi. Ini yang saya mau katakan. Makin kita ikut Yesus, makin kita belajar tentang ajaran Yesus, kita harus memiripi cara hidup dari Yesus. Yesus ketika dia disalibkan, ketika berakhir semua penderitaannya, dia diludahi, dia dicaci maki, dia diperlakukan secara buruk. Apa kata Yesus di atas kayu salib? Apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau saya beda kalimat. Tuhan, ampunilah dia karena dia tahu yang dia perbuat.
Masa orang berbuat sesuatu dia tidak tahu yang dia perlakukan menyakiti orang. Dan karena itu Bapak Ibu, kebiasaan itulah yang terus yang diajarkan oleh Yesus untuk hidup saya. Karena itu Bapak dan Ibu, mengetahui dan memahami kebiasaan-kebiasaan Yesus tersebut, tentulah kita harus belajar dari kisah hidup Yesus selama 33,5 tahun ketika ada di dalam dunia. Dan penelusurannya kita bisa lihat dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, ketika kebiasaan-kebiasaan itu nanti diuraikan melalui penelusuran 4 Injil, itu menjadi titik picu yang memicu kita untuk membangun identitas baru harus berbeda dari yang lain. Ya. Bagi seorang yang pesimistik, agak pesimis, dia akan bertanya begini. Apakah hal itu bisa? Tetapi seorang yang bertekad menjadi serupa dengan Yesus akan berkata, bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Nah, kalau kita mau, kita bisa. Kalau kita bilang tidak bisa, berarti tidak akan pernah bisa menjadi serupa dengan Yesus. Kalau kita bilang saya tidak bisa mengampuni dia, nah, selamanya begitu. Tapi kita katakan saya mau, maka Tuhan membuat kita berhasil. Ya. Ini kan kita mantan-mantan orang yang pernah disakiti kan? Betul ya? Nggak ada yang ngaku. Kita ini mantan-mantan orang yang disakiti. Tapi setelah kita di dalam Kristus, cara kita harus serupa dengan caranya Yesus dalam menyelesaikan waktu kita disakiti. Apa kalimatnya? Ampunilah mereka, meskipun mereka tahu yang mereka perbuat. Ya. Kita seringkali menjadi akhirnya tidak bisa tidur dengan orang yang menyakiti kita. Rugi kita. Kalau kita menjadi serupa dengan Yesus yang mengampuni, maka kita bisa tidur enak. Jangan kebalikannya. 1 minggu kita tidak bisa tidur enak gara-gara memikirkan dia menyakiti kita. Dia tidur enak. Siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Posisikanlah diri, ambil tekad. Saya mau menjadi serupa dengan Yesus. Sikap optimis menjadi serupa dengan Yesus. Bukan tanpa alasan. Oleh karena kita memiliki keyakinan bahwa ada kekuatan dari Roh Kudus. Ada kekuatan dari Roh Kudus yang akan menghantar, memampukan kita untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan dari Yesus, Tuhan kita. Amin. Kalau dagang, kita harus ngomong bijak. Modal beli sayur 1 ikat 100 perak. Waktu dijual di pasar 500 perak. Kita tawar, kan di pasar tuh enaknya gitu kan, boleh tawar-menawar. Pak, bisa nggak 300? Saya mau beli banyak ini. Jawabnya apa? Loh,
Wong saya dapat sedikit dari modal kok. Dapat 400 rupiah kok per ikat, bilang masih sedikit dapatnya. Ini berarti tidak serupa dengan Yesus. Mengapa? Karena apa? Karena kita itu loh diajar jujur dalam hidup. Tapi juga jangan bilang begini, saya belinya 100 loh, untungnya 500. Ya jangan ngomong gitu. Dia akan bilang begini, Bapak ini keterlaluan. Berarti ini wis akeh, jarene titik. Tibake wakeh. Nah, ini makanya saya katakan cara-cara dunia kita tidak pakai. Ngomong aja, memang saya jual seharga segini. Kalau memang Bapak berkenan, monggo. Selesai kan masalahnya. Tidak harus ngarang begini. Loh, modal wis. Modalnya tuh loh, enggak sampai apa menguntungkan bagi saya kalau saya jual segini. Nah, itu kan sudah bohong gitu. Nggak usah. Nah, dalam dunia kerja juga gitu. Semuanya nanti akan pengaruh, makanya beda kita dengan yang lain. Pengukuran terhadap ketercapaian mengikuti kebiasaan Yesus diukur sebatas pengukuran hasil penelusuran dari Injil. Jadi kita bicara semua sepanjang semester ke depannya. Menjadi serupa dengan Yesus dalam Injil itu apa? Lalu hidup kita sekarang begini, perubahannya harus ada dalam hidup kita. Bahwa kebiasaan-kebiasaan tersebut dijalani dalam sebuah proses seumur hidup itu pasti. Tentulah konsistensi sangat menjadi penentu. Kebiasaan-kebiasaan Yesus itu menjadi identitas kita yang baru. Maka di kampung, di rumah, kita berbeda, dikenal oleh tetangga kita. Harus berbeda. Harus berbeda. Karena kita pengikutnya Yesus. Kerangka dan alur berpikir menjadi serupa dengan Yesus. Maka saya akan paparkan di sepanjang semester yang akan datang. Saya akan paparkan dasar teologianya. Mengapa kita harus menjadi serupa dengan Yesus? Siapa pribadi Yesus itu? Berdasarkan Alkitab. Dan saya sudah mulai sebenarnya minggu yang lalu. Saya akan bicara juga aspek praktisnya. Apa aspek praktis ketika kita belajar dasar-dasarnya menjadi serupa dengan Yesus? Supaya kita gamblang, mudah untuk praktek dalam keseharian. Akhirnya seluruh khotbah-khotbah ini nanti dan diarahkan kita adalah efek atau dampak yang ditimbulkan adalah orang akan melihat Yesus di keseharian kita. Orang tidak perlu buka KTP kita, Kristen. Tapi dengan lihat hidup kita, orang melihat Yesus. Kita tidak perlu umumkan, aku orang Kristen. Tapi melalui hidup kita, orang tahu ini orang Kristen. Dan kita melihat Yesus makin jelas di dalam diri kita. Jadi bukan hanya orang lihat Yesus dari diri kita, tapi kita melihat Yesus itu makin jelas dalam hidup kita secara pribadi. Maka nanti saya akan membahas tentang landasan teologisnya. Menjadi seperti menjadi serupa dengan Yesus. Pokok pertama saya sudah khotbahkan minggu yang lalu, yaitu Ia Sang Firman yang adalah Allah. Jadi kita sedang meneladani Tuhan, bukan meneladani manusia. Saya sudah khotbahkan itu minggu yang lalu. Yang kedua,
Ia dinubuatkan, direncanakan Allah menjadi solusi bagi penyelesaian dosa. Karena manusia berdosa punya gaya hidup berdosa, tapi ketika belajar dengan Yesus, kita mempunyai gaya hidup dalam kesucian dan kebenaran. Yang ketiga, kita lihat landasan secara mendalamnya. Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan kita akan lihat, kalau dia satu-satunya juru selamat manusia, juru wilujeng kaulos doyo, maka mestinya Yesus ini juga dikenalkan kepada orang yang belum kenal Yesus sebagai juru selamat. Dengan terbata-bata, saya kemarin pakai bahasa Jawa, melayani seorang ibu yang sedang mengalami kanker payudara. Dan saya doakan dia pakai bahasa Jawa. Bersama dengan keluarganya, kira-kira ada lebih kurang 12 orang. Ada dia, ada suaminya, ada anak mantunya, ada anaknya, ada adik dari istrinya, ada cucunya, ada keponakan-keponakannya. Kami berdoa bersama-sama. Karena orang yang dalam keadaan sakit biasanya putus harapan. Orang yang dalam keadaan susah biasanya putus harapannya. Maka kita datang memberitakan tentang berita. Yesus bukan hanya memberikan kesehatan, kekuatan, tapi menyelamatkan jiwa kita. Itu di atas permintaan daripada manusia pada umat. Kita tidak sedang menawarkan Yesus, menjelaskan Yesus berdasarkan kasus kebutuhan manusia. Tapi kita sedang menjelaskan Yesus secara utuh. Dia juru selamat kita. Juru wilujeng, penyelamat bagi hidup kita secara menyeluruh. Waktu selesai didoakan, ibunya beli bismillah. Matanya berkaca-kaca, anak-anaknya, suaminya. Kenapa? Mungkin tidak ada orang yang datang mendoakan. Maka ini praktek hidup yang juga kita praktekkan. Kalau tetangga kita sakit, tawarkan, boleh nggak saya mendoakan? Tapi saya berdoa dalam iman saya, boleh apa tidak? Kalau ditolak nggak apa-apa. Nggak harus panggil Pak Pendeta dulu. Nggak harus. Karena untuk berdoa itu sederhana. Berdoa itu hanya iman saja. Keyakinan yang memberi kepada seseorang penyembuhan, itu adalah kita yakin Tuhan yang sembuh. Saya juga akan bahas nanti, keserupaan dengan dia adalah keserupaan dengan Allah. Itu landasan dasar secara Alkitabnya. Saya akan kupas kepada kita secara beruntun nanti, secara berseri. Dan bagian kedua yang besar, itu tadi poin A dengan poin-poinnya, dan B adalah menjadi serupa dengan Yesus itu bagaimana? Maka nanti akan kita uraikan. Nah, dalam teks yang sudah kita baca tadi, dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematian. Maka ini pengantar umum saja, sekali lagi. Pengantar umum bagi kita untuk dipandu di dalam sepanjang semester ini dalam khotbah-khotbah yang akan Pak Adi sampaikan. Arti menjadi serupa dengan Yesus ialah memiripi. Itu sederhana. Memiripi. Memiripi siapa? Memiripi Yesus. Kita harus memiripi Yesus. Itu bukan pilihan. Kita harus memiripi Yesus kalau kita sudah mengambil keputusan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Jangan berupaya menjadi mirip dengan orang, tapi harus belajar untuk memiripi Yesus. Keserupaan atau kemiripan dengan Yesus adalah sejatinya hidup pengikut Yesus. Saya ulang kalimat saya. Keserupaan atau kemiripan dengan Yesus adalah sejatinya hidup pengikut Yesus.
teks Filipi pasal 3 ayat 10 kita dapatkan tahapan berjenjang. Tahapan berjenjang ini. Apa tahapan berjenjangnya? Ialah bagaimana menjadi serupa dengan Yesus. Pertama, mengenal dia. Saya nggak kenal sama Yesus, bagaimana kita bisa memiripi dia? Mengenal dia. Maka mengenal dia itu melalui apa? Melalui dawe Gusti, melalui firman Tuhan. Maka tidak mungkin seseorang bisa mengenal dengan benar siapa Yesus kalau dia tidak belajar dari Alkitab. Jadi dengan demikian dibutuhkan konsistensi belajar dari hari ke hari dawe Gusti. Kemudian kedua, memahami kuasa kebangkitannya. Apa maksud dari kematian dan kebangkitannya buat kita? Khususnya kebangkitan. Kebangkitannya itu artinya ada pelajaran-pelajaran yang meyakinkan kita bahwa ada harapan di dalam dia. Maka orang-orang percaya jangan pernah putus asa menjalani hidup. Jangan pernah putus asa menghadapi situasi apapun. Jangan pernah menjadi lemah imannya di dalam kesulitan apapun di dalam dunia ini. Karena kalau Yesus bangkit, ada harapan bagi kita untuk melihat campur tangannya yang memberikan kepada kita pertolongan. Amin. Ketiga, kita menghidupi atau menerapkan persekutuan dalam penderitaan. Artinya apa? Kehidupan orang percaya itu ada juga derita. Dan kita belajar bagaimana Yesus menghadapi penderitaan. Apakah penuh dengan keluhan? Tidak. Satu kata pun keluhan tidak pernah keluar dari mulutnya. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Itu berarti kalau kita kenal betul keserupaan dengan Yesus, kita akan belajar untuk mensyukuri segala sesuatu. Ini kesaksian saya pribadi. Saya dari tengah malam kemarin sampai pagi tadi, bahkan sampai naik duduk di sini. Itu saya berdoa, Tuhan, beri saya kemampuan untuk bisa melayani hari ini. Kalau saya mau mengkompromi, saya tinggal ngomong sama Bu Marlina, tolong Mami aja yang khotbah hari ini. Jadi saya sudah persiapkan diri. Jauh hari sebelumnya saya sudah persiapkan diri. Saya ingin menjadi berkat dalam praktek hidup saya secara pribadi. Bukan ngomong doang. Bagaimana di dalam sakit dan penyakit kita masih tetap melihat ada jalan ketika kita menjalani. Jalani saja. Tapi kalau menyerah, tidak mungkin saya berdiri di sini untuk berkhotbah. Saya jujur katakan, waktu 15 menit pertama tadi, kondisi kesehatan saya, itu setiap saya ngomong, itu seperti ketarik saraf di kepala. Dan masih mual. Tapi di menit setelah 15 menit sampai dengan detik sekarang, saya jauh lebih fit. Makanya Bapak Ibu mungkin lihat loh, Pak Adi ini sakit tapi suaranya tidak pernah berkurang. Yang disampaikan itu seperti bukan orang sakit. Saya rasa bukan kekuatan saya. Tuhan kasih kemampuan ketika kita jalan. Waktu kita tidak berjalan dengan keyakinan pertolongan Tuhan, kita tidak akan pernah melihat mukjizatnya Tuhan, karyanya Tuhan dalam hidup kita. Makanya menjadi orang percaya, seringkali kita menjadi down dulu menghadapi kesulitan. Jalani aja. Nanti kita akan lihat karya Allah di balik daripada kesulitan yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu. Ini saya kuatkan kita ini. Saya belajar dari hidup melayani, baik dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, ada. Tapi kalau betul-betul sakit sudah tidak bisa lagi, ya sudah, saya juga harus jujur katakan, saya tidak bisa. Tapi ini masih ada kekuatan. Jadi makin dari tengah malam tadi sampai dengan pagi, bahkan setengah jam sebelum mulai ibadah, saya baru ke kamar mandi untuk menyiapkan diri. Istri saya bilang,
Sudah, siap atau tidak? Saya bilang siap. Nah, itu yang saya katakan. Bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk belajar iman dari setiap peristiwa yang kita hadapi. Jalani saja. Selebihnya Tuhan yang akan bertindak. Amin. Dan yang terakhir adalah keempat tingkatannya dari Filipi pasal 3 ayat 10 adalah serupa dengan Yesus dalam kematian. Apakah kita mau mati juga? Apa maksudnya? Nanti kita akan belajar bagaimana kita mati terhadap segala keinginan, dosa, mati dengan segala macam hal-hal yang seringkali membuat kita akhirnya dibuat kalah oleh setan. Apa yang perlu mati? Itu yang akan kita pelajari. Jadi selamat menikmati layanan pemberitaan firman di bawah tema di sepanjang semester kedua ini menjadi serupa dengan Yesus.